Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan coba uh, lanjut ya ke step yang ketiga, yaitu perankingan. Yang mana tujuan kita untuk perankingan untuk mengetahui postingan yang sudah kita buat dan yang sudah kita inspeksi sudah muncul di halaman berapa di pencarian Google. Nah, di sini untuk perankingan itu kita gunakan juga ya untuk mengambil apakah yang tindakan yang akan kita ambil untuk selanjutnya setelah kita lakukan penginspeksian. Nah, di sini karena memang ya setelah kita inspeksi itu terkadang dia bisa muncul di pencarian Google dan juga tidak muncul di pencarian Google. Nah, ini saya sarankan memang perlu dilakukan perankingan agar bisa kita memonitor postingan kita itu sudah sejauh mana bisa bersaing di pencarian Google. Apakah bisa di page one ataupun di halaman-halaman pencarian Google lainnya. Dan di sini Bapak Ibu ya, untuk cara perankingan ini ada dua teknis ya. Yang pertama secara manual dan yang kedua nanti dengan menggunakan yang namanya rank tank ataupun website khusus untuk mencari keyword postingan kita di pencarian Google. Nah, oke, kita langsung saja. Untuk yang pertama kita coba kita copy dulu judul postingan kita. Kemudian kita coba cari ya. Dan untuk perankingan ini saya sarankan Bapak Ibu dengan menggunakan incognito ya. Nah, jadi karena memang lebih bagus untuk secara historinya itu dengan menggunakan incognito. Nah, ini kita pastikan ya, kita enter ataupun kita paste judul postingan kita tadi. Dan untuk hasilnya Bapak Ibu, postingan kita berada di sudah terindeks. Ini postingan kita yang kurang lebih 6 hari yang lalu. Ini sudah kita indeks dan sudah terindeks di pencarian Google. Dan saat kita mencari dengan judul postingan kita, itu dia muncul di halaman pertama Google. Seperti ini ya. Dan untuk persaingannya itu kurang lebih di 8.140 hasil pencarian. Nah, ini menandakan untuk persaingannya tidak terlalu berat ya. Karena memang disitulah kelebihan dari kalau kita menggunakan kata kunci panjang dibanding kata kunci pendek. Baik, nah untuk selanjutnya kita akan coba ya bandingkan apakah postingan kita ini dengan menggunakan kata kunci panjang ini bisa relevan dengan menggunakan kata kunci pendek. Nah, di sini kita coba ya untuk menghilangkan satu persatu kata judul postingan kita dan kita lihat hasilnya apakah bisa bersaing ataupun bertahan di pencarian Google ini. Ini kita coba kita hapus ya kas Minang ini. Kita enter. Dan ini kita lihat ya, di sini masih bisa bertahan di pencarian Google. Dan untuk persaingannya ada di 11.700 hasil pencarian. Ini naik ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti semakin pendek kata kunci ataupun judul postingan kita ataupun keywordnya yang diketikkan di pencarian Google itu akan semakin tinggi pula persaingannya. Nah, itu kenapa alasan kita menggunakan yang namanya kata kunci panjang ya untuk postingan kita di website USP. Oke, di sini masih bisa bertahan ya dengan kata kunci jual rendang hitam kemasan di Jambi dan masih bisa ini ya lebih menonjol dibanding website-website seperti Shopee, website yang memang yang lainnya seperti Tokopedia, Lazada, Instagram dan juga yang lainnya. Nah, kemudian akan kita coba hapus ya kemasan ini ataupun hitamnya ya rendang. Ini kita coba. Nah, ini masih pencarian Google namun dia sudah turun ya sedikit beberapa rankingnya. Namun dia masih bisa bertahan di page one Google. Dan kita lihat untuk persaingannya naik lagi ya di 27.800 hasil pencarian. Nah, ini menandakan persaingannya akan semakin tinggi dengan pencarian ataupun keyword itu yang semakin pendek. Nah, tadi kan 11 ribuan dan ini sudah menjadi 27.800 hasil dan hasilnya masih bisa bertahan di page one Google. Oke, kemudian kita coba hapus kemasan ya. Kita coba hapus kemasan. Ini rendang. Dan kita cek lagi hasilnya Bapak Ibu ya, apakah masih bisa dan masih bisa masuk ya di page one Google. Namun memang sudah ini ya, sudah turun ya. Namun tidak terpengaruh tidak terlalu berpengaruh karena memang
judul postingan yang kita kita tambahkan ataupun kita gunakan itu kan kata kunci panjang ya Bapak Ibu ya. Dengan kata kunci pendek yang diketikkan sudah termasuk relevan dengan kata kunci yang kita ambil untuk postingan kita ini. Dan untuk persaingannya kita cek lagi, sudah di 86.800 hasil pencarian. Jadi sebelumnya kan 27 ribuan ya Bapak Ibu ya. Nah ini coba kita hapus D-nya ini, apakah masih bisa bertahan. Nah ini sudah turun ya Bapak Ibu ya, di page 1 yang kedua, halaman yang kedua, karena memang untuk persaingannya sudah naik menjadi 93.000 hasil pencarian. Nah ini sudah bagus ya Bapak Ibu ya. Untuk ininya dengan 3 kata kunci saja itu masih postingan kita bisa masuk di page halaman kedua Google. Oke, setelah ini kan secara manual. Dan untuk yang berikutnya kita akan menggunakan yang namanya website rank tank Bapak Ibu. Nah, caranya kita buatkan saja, ketikan rank tank di pencarian Google. Nah, jadi rank tank ini memang website yang kita gunakan untuk mencari keyword ataupun positionnya ya, posisi dari kata kunci yang kita targetkan ataupun yang kita buat. Baik, kita langsung saja klik yang di atas ini. Nah ini kemudian dipilih yang RT original sheet ini ya Bapak Ibu ya. Dan try now. Oke, setelah itu kita buat salinan. Kita tunggu dulu. Nah ini perlu kita edit dulu ya, perlu kita perbaiki dulu seperti nama domain, daerahnya, kemudian bahasanya. Oke, ini kita coba hapus dulu, kita gunakan, kita ambil ininya, sini kita hapus. Ini kemudian regionnya kita ubah menjadi Indonesia ya, Indonesia. Oke, kemudian English di Indonesia. Oke, dan ini keywordnya kita hapus ya, dan kita coba pastikan postingan kita. Coba tadi ya. Ini kita paste di sini. Dan untuk hasilnya Bapak Ibu kurang lebih seperti ini di rank 1 ya, ketahuan ya. Nah, jadi coba kita coba buat jual rendang kemasan di Jambi. Nah, ini coba ini memang belum adanya Bapak Ibu ya, kalau ini belum ada postingannya. Jadi yang dicari itu yang memang sudah kita inspeksi dan kita posting. Oke, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu ya. Dia bisa muncul ranknya kelihatan di sini dan juga rank URL-nya. Oke, nah di sini untuk penggunaan dari rank tank ini biasanya dia ada kuotanya Bapak Ibu ya. Jadi disarankan untuk penggunaannya langsung secara banyak. Dan contohnya kita coba ya. Jadi dengan rank tank ini kita bisa melacak ataupun mencari position keyword postingan kita itu secara banyak ya. Jadi secara sekaligus beberapa judul postingan yang bisa kita lacak ataupun kita cari dengan syarat sudah diinspeksi. Oke, kita contohkan kurang lebih seperti ini.
Nah ini ya, ini kita cobakan. Ini beberapa ya, kita cobakan di sini. Oke, ini copy. Coba di renteng ini. Oke, nah ini kita tunggu dulu. Jadi kalau untuk penggunaan renteng ini dia bisa sekali banyak Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini bisa kelihatan nanti rengkeng. Jadi kalau ini dia belum terindeks ya. Jadi dibuat dengan postingan yang baru. Nah, ini masih kosong-kosong, kita tunggu dulu. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi dia kalau yang masih kosong ini masih belum terindeks sepertinya. Nah, jadi diusahakan postingan kita ini sudah terindeks terlebih dahulu agar bisa mudah dicek dengan menggunakan renteng ini. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya di dalam website Bapak Ibu sudah banyak postingan, nah ini bisa dengan renteng ya untuk melihat postingan kita ini. Ini kita coba dulu yang lain. Nah ini 429 ini dia jauh ya Bapak Ibu ya. Jadi perlu kita tambahkan agar lebih bisa ditemukan ya Bapak Ibu. Tambahkan yang namanya BPP, kemudian atas konten dan juga banner. Nah, ini kita gunakan nantinya untuk melihat postingan kita ini sudah sejauh mana, apakah terindeks atau belum. Nah, ini tandanya jauh ya Bapak Ibu ya. Rank ini jauh. Oke, mungkin cukup sekian ya Bapak Ibu ya. Jadi setelah kita dapatkan datanya, misalnya judul postingan kita ini sudah berada di ranking berapa, kita coba dibuat satu. Nah ini nanti bisa Bapak Ibu isi sendiri ya, isi sendiri dengan mengecek secara manual ataupun dengan menggunakan ranking tadi. Mungkin sekian Bapak Ibu ya. Untuk video berikutnya kita akan coba menambahkan banner, BPP dan atas konten. Jadi kalau postingan kita itu sudah munculnya jauh ya, jauh, kita anggap saja postingan kita itu berada di halaman 1, 2, 3 ataupun berapa ya. Contohkan tadi. Jadi kalau seandainya judul postingan kita itu berada di halaman 2, 3 sampai 10, itu kita akan lanjutkan dengan step yang berikutnya dengan menambahkan banner, BPP dan juga atas konten agar bisa secara bertahap naik ke dalam naik ke halaman-halaman seperti halaman 2, 3 ataupun halaman page 1-nya. Nah, jadi agar lebih ini ya Bapak Ibu ya, agar bisa lebih bagus lagi postingan kita bisa muncul di halaman pertama, itu perlu kita lakukan yang namanya penambahan fitur-fitur yang mendukung SEO yang ada di dalam website WSP. Nah, jadi dari perankingan ini kita bisa melihat indikator ya. Jadi indikatornya itu yang pertama itu yang menggunakan ranking. Nah, jadi dari perankingan ini kita bisa melihat apa yang perlu kita lakukan agar postingan kita itu bisa muncul di page 1 Google. Jadi kalau dia sudah di halaman 1, itu tetap kita tambahkan banner, BPP dan atas konten dengan tujuan untuk bisa bertahan di halaman page 1 Google ya. Nah, jadi kalau postingan kita di halaman 2, 3 dan terusnya itu kita tetap utamakan penambahan banner BPP dan atas konten agar bisa secara bertahap naik ke halaman pertama Google. Mungkin sekian Bapak Ibu ya penjelasan dari kami untuk fitur yang keempat, yang ketiga ini itu perankingan. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi dan Bapak Ibu bisa memaksimalkan aktivitas bagi Bapak Ibu untuk melakukan SEO untuk website yang Bapak Ibu miliki. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.